pemberantasan korupsi di Indonesia. Sangat dilematis undang-undang KPK ini direvisi, yang ketakutan kita ini sudah dimulai bukan pada hari ini aja, tapi memang dari 2010, 2012, 2015 itu sudah dimulai ada wacana untuk merevisi undang-undang KPK yang memang bergulir waktu itu civil society, YLBHI dengan 15 kantor dengan NGO-NGO yang berkonsentrasi terhadap pemberantasan anti korupsi itu selalu berjuang untuk penolakan sampai hari ini 2019 yang alhamdulillah itu sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Ya sangat menakjubkan, padahal salah satu misi dia adalah tentang memperkuat undang-undang KPK, tapi pemberantasan KPK, pemberantasan korupsi. Tapi ini bukan pemberantasan korupsi yang diperkuat, tapi pemberantasan KPK yang diperkuat seperti itu. Nah mungkin bisa saya mulai dari Direktur LBH Bandar Lampung yang pada hari ini bisa berbagi diskusi soal seperti apa perjalanan penolakan sampai hari ini ternyata ini undang-undang KPK ternyata 90% udah deal nih, tinggal isinya seperti apa nantinya kan gitu. Dan bagaimana kalau ini sudah kejadian gitu kan, karena 90% sepertinya bakal kejadian, seperti apa tindak lanjut kawan-kawan NGO bersuara di Lampung untuk Indonesia. Mungkin langsung saya persilahkan Bung Chandra. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang para peserta diskusi dari instansi pemerintah, NGO, dari kawan-kawan media. Dan selamat datang juga buat pemantik sebenarnya diskusi, karena kita modelnya diskusi, jadi semua adalah narasumber, semua adalah pembicara. Jadi yang ada di sini Rotorius dari Mila, Komisi membantu kita untuk berdiskusi bersama, dan ada Bang Lady Renaldi juga dari Akademisi Mila dan sama Ustadz